Rasman, kamu salah lawan, salah orang. Kamu sudah karirmu hancur gara-gara melawan Hotman. Kau jadi terdakwa gara-gara melawan Hotman. Oke, mulai sekarang jagalah mulutmu. Terlalu berat Hotman lawan kamu, terlalu berat. Bahwa Bang Rasman ini adalah seorang petarung. Ya kalau bisa sih masuk penjara. Kalau masalah penjara, na'udzubillah min dzalik, Allah yang menakdirkan. Jangankan penjara, mati pun saya tidak takut. Sidang pencemaran nama baik atas laporan yang dibuat oleh Hotman Paris dengan terdakwa Iklim Hakim dan Rasman Aris Nasution kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang yang beragendakan tentang mendengarkan saksi yang meringankan berlangsung cukup panas saat menghadirkan saksi mahkota Iklim Hakim. Mantan asisten pribadi Hotman Paris itu dicecar mengenai hubungannya dengan Hotman dan dugaan pelecehan sebagaimana yang ia akuinya dahulu. Sidang yang berlangsung tertutup itu sempat dihentikan saat Iklim Hakim dibuat stres dengan menjawab pertanyaan yang membuatnya trauma. Lantas apa tanggapan Hotman Paris dan Rasman Arif atas kesaksian Hotman Paris? Kak, boleh Kak? Kak, ini di dalam persidangan itu kemarin Kak? Oke Bang, ya. Apapun perbuatan, ada atau tidak, itu tidak boleh diubarkan di medsos tanpa ada proses persidangan. Ngerti nggak sih? Nggak boleh, ya kan? Misalnya dia mengatakan Hotman itu punya kelainan seksual. Tanya Asbri gua semuanya, gua kelainan seksual atau terlalu normal, terlalu perkasa malah. Mengakui apapun itu tidak boleh diumbar sebelum ada putusan pengadilan gitu loh. Ngerti nggak sih? Itulah aspeknya pencemaran nama baik. Ya kan belum ada vonis pengadilan. Apapun yang diucapkan oleh Iklim Hakim kan nggak ada saksi kan nggak ada bukti kan, jadi nggak bisa dipakai sebagai patokan. Jadi nggak bisa itu, udahlah. Nah, ini sebelum cabut puasa. Ini tanggal 3 Juni atau 2 Juni. Ini cabut puasa 11 Juni. Happy. Di mana dia saya tekan? Di mana dia mau bunuh diri gara-gara saya? Dia mau bunuh diri, orang saya datang lihat dia kok. Udahlah Kim. Tapi keterangan Iklim Hakim sudah terang di sini semua. Bahwa Hotman mengatakan pacaran, Iklim bilang tidak. Hotman bilang tidak Asbri, Iklim bilang Asbri. Hotman bilang suka sama suka, Iklim Hakim bilang tidak. Terus kan dia mau dikejar ke saya lagi? Ada sesuatu Bang? Ada sesuatu. Saya rasa siapapun yang berhadapan dengan masalah hukum pasti stres. Artinya bukan stres dalam arti mungkin pasti ada merasa tidak nyaman lah kalau dengan kondisi-kondisi persidangan duduk di kursi panas kan gitu. Jadi saya rasa wajar aja. Persidangan ditutup tadi karena memang seperti yang tadi pada persidangan lalu, materi yang disampaikan itu terkait dengan hal-hal yang dapat mengarah kepada keasusilaan terkait dengan harkat martabat perempuan. Makanya majelis berpendapat persidangan harus dilakukan secara tertutup. Itu memang tadi di dalam persidangan juga agak berat dia untuk menceritakan apa yang sudah dia lewati, apalagi sampai sejauh ini yang tadinya dia mengalami sesuatu yang dia tidak nyaman, kemudian berujung pada kondisi dia harus duduk di kursi terdakwa. Mungkin ya kawan-kawan bisa menyimpulkan lah bagaimana perasaan dia. Jelas sebagai seorang perempuan ini bukan hal yang mudah buat dia. Setelah Iklim Hakim jalani persidangan, giliran Rasman yang duduk sebagai terdakwa atas laporan yang dibuat seteru abadinya Hotman Paris. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi yang meringankan, menghadirkan sejumlah saksi, tampak Rasman terlibat perdebatan sengit baik dengan JPU maupun saksi yang dihadirkan. Dalam sidang kali ini,
Rasman kembali mengutarakan keyakinannya dapat lepas dari hukuman atas laporan yang dibuat Hotman. Menurutnya tidak ada bukti kuat yang dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan dirinya. Semua tudingannya terhadap Hotman mengenai dugaan pelecehan dibenarkan oleh Iklim Hakim di dalam kesaksiannya pada sidang kali ini. Sementara Hotman mengaku puas melihat musuhnya itu harus disibukkan menjalani serangkaian sidang sebagai terdakwa atas laporan yang dibuatnya. Bagi Hotman, apa yang dialami Rasman merupakan sebuah penderitaan sekaligus siksaan duduk sebagai terdakwa. Seorang yang berprofesi sebagai pengacara justru tak dapat menyelamatkan dirinya, merupakan sebuah ironi yang amat menyedihkan. Begitulah sindirian Hotman yang jelas ditujukan pada Rasman. Pernah nggak saudara dengar atau saksi atau curhatan si Iklim Hakim ke saya? Itu Bang Rasman ngajak saya nikah, ada? Saya tidak pernah. Cukup yang mulia, terima kasih. Iya, saya melihat. Bagaimana waktu itu kondisinya? Saksi yang menerima ketika handphone Pak terdakwa ada sama saksi atau bagaimana? HP-nya perasaan selesai. Di bawah, betul? Betul. Menggunakan masker atau tidak? Iya, pakai masker. Menggunakan masker, waktu itu pakai masker COVID. Berikutnya, setelah dia turun di bawah, pengakuan dia, saya menyuruh dia masuk ke mobil saya. Ada nggak Pak Hadi saksi waktu itu melihat bahwa kami hanya bicara berdua saja terkait dengan dugaan pelecehan yang pertama itu lalu dilanjutkan dengan kuasa pertemuan kedua. Ada nggak? Baik, saya perjelas bahwa pada pertemuan pertama ini tadi kan duduk semeja dengan Anda, kemudian ketika akan bercerita tentang sesuatu ke saya, Iklim itu menyuruh Bunda pergi, benar? Iya. Pergi maksudnya pindah meja. Oke. Apakah benar kami tinggal berdua? Lalu kemudian saudara Abdul Hadi dengan Marida, dengan Gusti dan lain-lain pindah ke meja sebelah. Saya ada di meja situ. Meja situ juga. Ada Marida. Ada Marida ya? Ada korban itu. Iya. Waktu dia menceritakan kasusnya itu maksud saya. Jadi si Iklim ini bercerita ke saya tentang dugaan pelecehan seksual. Juga di media dan juga di persidangan ini mengatakan bahwa itu hanya saya yang tidak. Nah, pertanyaan saya tadi kan saudara saksi mengatakan tidak pernah mendengar cerita langsung tentang pelecehan seksual dari dia. Nah, lalu kemudian ada keterangan kuasa. Nah, dia ceritakan ke saya langsung atau ke depan kita semua? Petarung tuh nggak boleh takut. Kalau petarung itu takut ya jangan jadi petarung, kan begitu kan? Ya kan, advokat itu lahir sebagai petarung. Kalau tidak berani atau tidak mau menjadi seorang petarung jangan jadi advokat, kan begitu. Ya kan? Nah, jadi hari ini teman-teman pemeriksaan saksi yang meringankan yang kami hadirkan. Oke? Yang kami hadirkan antara lain adalah salah satunya seorang doktor hukum juga, yaitu Pak Dr. Abdul Hadi SMH. Ya kan, dalam keterangannya memang jelas, ya kan, kembali kita utarakan bahwa Iklima ya, berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa Iklima memang benar bertemu Bang Rasman di Grand Hyatt Hotel. Kemudian melakukan penandatanganan surat kuasa, jelas ya kan, melakukan penandatanganan surat kuasa. Kemudian melakukan penandatanganan yang namanya surat pernyataan juga di hari dan waktu yang sama. Ini perkara sawah sepeta yang digarap tetangga. Ribut. Itu kan judul besarnya ini. Kok serius banget ngurus ini? Sampai diukur apakah saya ini punya itikat baik atau tidak. Sampai dibilang diduga mengatakan menuduh. Sampai dibilang bahwa seolah-olah saya ini mencemarkan. Sampai ditanya apakah semua postingan Rasman Gusti tahu. Yang mana dia tahu, saya suruh posting, caption saya yang buat. Yang minta siapa sih? Iklim Hakim. Sekarang di sini sudah saya bisa jawab Pak Lecu. Iya, betul. Satu, apakah benar ada surat kuasa dari Iklim Hakim? Iklim Hakim keluar-keluar di wartawan, bicara di Bareskrim, sampai P21 kalimatnya bahwa tidak pernah mendatangani surat kuasa kepada Rasman. Itu yang pertama. Tapi faktanya di sini dia mengatakan
Menandatangani. 2 kali dia diperiksa mengatakan bahwa dia menandatangani 2 surat kuasa. Clear kan? Halo Mr. Botak, betapa sakitnya ya 2 kali seminggu sidang. Kamu duduk sebagai tersangka, hanya itu aja saya udah senang lihat kamu. Ya, sebagai terdakwa, betapa sakitnya ya. Terus surat bas kamu juga dibekukan oleh pengadilan tinggi, kau nggak bisa praktek. Coba sudah dua hal yang sangat menyakitkan yang kau alami, makanya jagalah mulutmu itu ya. Belum lagi kamu dilaporkan oleh Ketua PN Jakarta Utara di Mabes yang mengatakan tidak sama hakim koruptor bisa-bisa dia tersangka lagi, oke? Jadi mulai sekarang jagalah perilakumu, jadilah seperti Hotman yang kliennya membludak pada naga semua ya. Dan istri saya hanya 1 bukan 7, istri saya mewah semua, saya tidak pernah kasih KTP juga kepada cewek ya. Saya nggak nuduh orang ya. Jadi lain kali mulailah jaga mulutmu, jangan lagi mengucapkan kata-kata fitnahan seperti yang kau sebutkan kepada saya ya. Fatal bagi dia postingan ke pernyataan ketua hakim agung, itu kan fatal banget itu. Kamu nggak tahu ya, apapun yang saya posting itu sangat berakibat terhadap karir orang. Makanya lawan Hotman itu hati-hati, postingan saya itu sangat menggigit. Seluruh masyarakat tahu bahwa dia tidak boleh praktek sidang lagi selama dibekukan. Itu apa enggak? Artinya apa? Nggak ada income lagi dari pengacara. Tapi katanya sidang saksi hari ini tuh menguntungkan Rasman sendiri. Mau menguntungkan kek, mau apa kek, gue udah nggak peduli. Pokoknya lu sudah ngerasain botakmu itu duduk sebagai terdakwa berulang-ulang 2 kali seminggu, itu udah sangat menyakitkan. Belum lagi surat basmu dibekukan Mahkamah Agung, itu sudah terlalu berat. Yang sementara aku sibuk naik Lamborghini dengan mobil-mobil mewah, oke? Jadi pada saat kamu masih di daerah Padang Sidempuan di kampung sana, Hotman udah jadi pengacara terkenal. Jangan coba-coba saingin Hotman. Kalau lagu bilang kamu salah orang, kamu salah lawan. Putusan laporan Hotman terhadap Rasman yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah di depan mata. Ya, bulan Juli mendatang akan menjadi babak penentuan nasib Rasman akan bebas melenggang atau sebaliknya mendekam dalam tahanan. Menanggapi hal itu, baik Rasman maupun Hotman percaya diri akan memenangkan pertarungan. Hotman berharap Rasman dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Rasman berkeyakinan bebas. Baginya kebenaran tak dapat dibungkam. Meski begitu, Rasman mengaku tidak sama sekali takut menghadapi Hotman, begitupun dengan ancaman penjara. Dan seperti inilah pendapat Rasman dan Hotman mengenai sidang kali ini yang berlangsung cukup panas, terutama saat menghadirkan Iklimat Kim sebagai saksi mahkota. Ya kalau bisa sih masuk penjara, karena itu sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang dialami sekarang pun udah terlalu menyakitkan itu. Bayangin seorang pengacara jadi terdakwa. Lu bayangin nggak sih? Jadi bagaimana dia bisa melindungi kliennya? Udah itu nggak boleh praktek lagi, oleh pengadilan tinggi dibekukan. Dia nggak boleh sidang mewakili klien. Sudah, income dari mana? Itulah makanya lawan Abang Hotman Paris. Kalau masalah penjara, nauzubillah min zalik, Allah yang menakdirkan. Jangankan penjara, mati pun saya tidak takut. Apa sih yang sudah saya alami hidup saya? Ini Faisal ini tahu ini. Apa kalian mau memuaskan si dia? Si yang melaporkan saya? Sampai mati saya di akhirat, saya tidak akan pernah menyerah kepada yang namanya Hotman Paris. Biar kalian tahu, karena menurut saya wajib dan saya ibadah dan saya jihad melawan manusia yang sombong ini. Saya nggak main-main. Kali mulailah jaga mulutmu, jangan lagi mengucapkan kata-kata fitnahan seperti yang kau sebutkan kepada saya. Okay? Jadi Anda jangan sesat dan menyesatkan orang. Jangan karena dugaan materi ada sesuatu.
Biar makin banyak perkara. Jadi Anda ini mestilah memberi pencerahan. Apa kalian mau memuaskan si dia, si yang melaporkan saya? Sampai mati saya di akhirat, saya tidak akan pernah menyerah kepada yang namanya Hotman Paris. Biar kalian tahu, karena menurut saya wajib dan saya ibadah dan saya jihad melawan manusia yang sombong ini. Saya nggak main-main. Di negara ini memang tidak ada orang yang berani bersuara dalam sebuah persidangan karena palu ada di depan hakim yang bisa menghukum saya sesuka hati dia. Tapi saya tidak takut karena Allah melihat dia dan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya percaya fakta hukum akan membuka nurani dia kalau dia manusia yang punya iman dan takut pada Tuhan. Ya kalau bisa sih masuk penjara karena itu sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang dialami sekarang pun udah terlalu menyakitkan itu. Bayangin seorang pengacara jadi terdakwa. Lu bayangin nggak sih? Jadi bagaimana dia bisa melindungi kliennya? Udah itu nggak boleh praktek lagi. Oleh pengadilan tinggi dibekukan, dia nggak boleh sidang mewakili klien. Sudah, income dari mana? Paling gua hadir kan sudah selesai kan? Yang berperang di sana itu jaksa sama dia, bukan aku. Ini kan perkara pidana. Sudah bilang putusan apapun terhadap dia, gua nggak peduli. Dia sudah merasakan sakitnya. Seluruh rakyat Indonesia sudah tahu dia nggak boleh praktek. Artinya apa? Karir dia sudah dihancurkan oleh perbuatan dia. Asman, kamu salah lawan. Salah orang. Kamu sudah karirmu hancur gara-gara melawan Hotman. Kau jadi terdakwa gara-gara melawan Hotman. Oke, mulai sekarang jagalah mulutmu. Terlalu berat Hotman lawan kamu. Terlalu berat. Yang dia perjuangkan adalah profesi dia sebagai advokat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.